Yuk, ketemu lagi kita dengan podcast saya, podcast AI. Jadi semua dokumen-dokumen atau data saya mengambil dari uh, AI ya, teknologi AI. Dalam hal ini saya menggunakan ChatGPT yang berbayar ya, versi berbayar. Kali ini saya akan mengambil topik saat ini yang lagi hangat di kalangan dosen antara tukin atau rubah sistem gaji serta jenjang karir. Nah, ini yang akan saya bahas. Tentu kalau saat ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan tukin, tapi mungkin ini ada satu pemikiran lain juga yang bisa kita menjadi bahan pemikiran bagi pemerintah, terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini yang juga sedang berjuang untuk memberikan tukin kepada para dosen. Nah, kita tahu bersama uh, sistem penggajian. Saya coba membandingkan dengan negara-negara di ASEAN saja ya, jangan saya tidak keluar. Jadi negara-negara yang ada di ASEAN, bagaimana dengan sistem jenjang gaji dan jenjang karir bagi dosen yang ada di negara-negara ASEAN. Apakah sistem gaji di Indonesia, dosen di Indonesia dengan di negara-negara ASEAN lainnya, kira-kira perbedaannya sudah berapa jauh? Kemudian begitu juga jenjang karir. Nah, sehingga saat ini dosen di Indonesia mendapat selain gaji pokok, mendapat juga sertifikasi dosen dan juga bagi yang sudah BLU atau berbadan hukum mendapat remunerasi. Ini apa? Ini gaji yang ada di Indonesia. Kemudian jenjang karir juga nanti kita lihat sebentar ya. Pokoknya saya akan bandingkan gaji-gaji yang dosen-dosen di negara-negara di ASEAN dan bandingkan dengan kita di Indonesia. Jadi yang mana? Apakah kita terus memperjuangkan tukin atau kita merubah saja sistem gaji serta jenjang karirnya? Karena kita lihat bagaimana ya yang ada di ASEAN. Oke, kita mulai saja ya. Kita membandingkan dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Pertama kita lihat sistem gaji ya. Ini kalau kita lihat sistem gaji di Singapura untuk dosen. Yang paling tertinggi di ASEAN ini Singapura ya. Dia ini kalau gaji awal dosen itu kurang lebih berkisar di 58 juta sampai 81 juta ya. Yang kedua terbesar itu ini dosen saat pertama menjadi dosen ya. Yang kedua terbesar ini kira-kira ya kurang lebih 30 juta sampai 48 juta Brunei Darussalam ya. Nah, yang ketiga adalah Malaysia. Malaysia ya, itu kalau dosen pemula itu dia mendapat sekitar 10 sampai 15 juta. Oke, ini Singapura, Brunei, Malaysia. Nah, Indonesia bagaimana? Kita lihat di Indonesia ya. Oke, kita lihat juga di Thailand. Nah, di Thailand itu gaji dosen baru itu berkisar sekitar 5 juta sampai 8 juta. Ini kira-kira ya. Ini saya cuma ambil data dari ChatGPT ya menggunakan teknologi AI. Silakan saja dikoreksi ya. Tidak menutup kemungkinan ini kurang tepat, tapi ini kan hanya kira-kira. Sementara Vietnam gaji awal berkisar antara 3 juta sampai 5 juta. Nah, sementara di Indonesia sendiri gaji awal seorang dosen itu hanya sebesar 2,3 juta sampai 2,7 juta. Ini masih PNS golongan 3A ya. Nah, jadi kita lihat perbedaan yang cukup lumayan ya kalau kita lihat apalagi bandingkan dengan uh, Singapura atau Brunei ya sudah jauh di atas gaji kita sebagai dosen. Oke, nah ini sekarang coba kita lihat juga uh, jenjang karir. Nah ini juga saya mau dengan gaji yang seperti yang saya katakan tadi itu uh, kita lihat jenjang karir di Indonesia. Kalau di Indonesia mengenal dua ya untuk dosen itu ada jabatan fungsional dan pangkat. Nah, jabatan fungsional seorang dosen itu tentu setiap jabatan fungsional dan pangkat ini mendapatkan gaji yang berbeda. Kalau tadi saya sebutkan kira-kira gaji awal ya. Nah, kalau jabatan fungsional di Indonesia itu mulai dari asisten dosen, kemudian ada
lektor kepala, kemudian profesor. Sementara pangkat itu ada 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, dan 4D serta 4E tertinggi. Itu biasa sudah mulai profesor ya. Kalau profesor dia sudah mulai dari sekarang ini 4B ya, 4B, 4C itu ya. Nah, ini yang kita lihat jenjang baik pangkat dan jabatan itu, jenjang karir di Indonesia ini cukup nyelimet. Nah, mari kita lihat jenjang karir dengan gaji tadi, dengan gaji yang sudah saya sebutkan perbedaan bahwa Indonesia masih termasuk yang kecil bandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lainnya ya. Nah, jenjang karir juga kita lihat ribet ya, sudah gaji kecil, jenjang karir juga kecil. Kalau tidak salah sekarang kan paling tinggi dosen di Indonesia untuk di universitas negeri ya, di luar universitas swasta ya sekitar 20-an jutaan ya, sekitar begitu. Nah, sekarang kita lihat jenjang karir di di Singapura ya, untuk menjadi dosen. Dia menjadi bagaimana jenjang karir ya? Rata-rata sama sih, dia semua berfokus pada penelitian dan akademik ya. Jadi dia mulai dengan junior faculty ya, junior faculty itu dosen muda yang baru memulai karir akademik. Ya kalau di sana sudah umumnya sudah PhD ya. Nah, kemudian habis dia junior faculty dia menjadi asisten profesor. Dia menjadi asisten profesor. Nah, setelah asisten profesor ya biasa sudah PhD dan sudah ada sedikit pengalaman. Kemudian dia melangkah menjadi associate profesor. Baru profesor, dan setelah itu ada satu lagi distinguished profesor. Jadi kita lihat tidak dibedakan jabatan, pangkat, cuman ini aja ya. Hanya di Indonesia yang ada pangkat dan jabatan. Singapura cuman itu aja ya, junior faculty, asisten profesor, associate profesor, profesor, dan distinguished profesor. Kita lihat negara yang lain. Tadi Indonesia kan tadi ada pangkat, ada jabatan. Jadi sedikit nyelimet sistemnya. Malaysia. Nah, Malaysia kita lihat sama dia ya, memulai dengan lecturer, menjadi lecturer atau dosen ya, dosen pemula yang memiliki gelar PhD atau magister ya. Kita masih sama, boleh magister ya, boleh master, boleh PhD ya. Masih banyak yang master kita terima ya. Kemudian senior lecturer ya, senior lecturer, kemudian melangkah associate profesor, kemudian profesor, dan emeritus profesor. Itu biasanya profesor yang sudah pensiun. Sama dengan tadi ya, distinguished profesor itu artinya profesor yang kalau kita lihat di Singapura tadi ada profesor yang punya prestasi yang bagus. Nah itu biasa masih dipakai ya. Jadi tidak ada jabatan, tidak ada pangkat. Malaysia seperti itu, Singapura juga seperti itu. Mari kita lihat juga yang lain ya. Di Thailand sama ya, cuma lecturer dia masih pemula, asisten profesor, associate profesor, dan profesor. Jadi tidak ada pangkat dan jabatan yang nyelimet ya, yang berbelit-belit. Sementara range gaji tadi kita sudah lihat kan, kita di Indonesia masih yang terkecil ya. Nah, kemudian Filipina, kita lihat juga Filipina. Kalau Filipina dia memulai dengan instruktur ya, menjadi instruktur ya. Kemudian habis instruktur itu biasa pemula, asisten profesor. Habis asisten profesor dia menjadi associate profesor dan profesor. Jadi tidak seperti Indonesia. Indonesia sangat nyelimet sistemnya ya. Sudah gaji kecil juga waktu mulai, di sistem juga pangkat pakai sistem karir dosen itu ribet ya, sangat ribet. Jadi sudah gaji kecil ribet juga. Nah, sekarang kita lihat Brunei. Ya, Brunei sederhana, cuma lecturer, dosen, senior lecturer, associate profesor, dan profesor. Hampir-hampir sama semua. Tinggal Indonesia saja yang sangat nyerimet sistem jenjang karirnya ya. Sama kita, jadi ya sudah itu kita balik lagi ya. Jadi kalau kita lihat sama, mau di Vietnam dan lain sebagainya sama, tidak senyelimet di Indonesia. Jadi sekarang kita sedang memperjuangkan Tukin kan, Nah, kalau saya lebih cenderung, kalau saya ya, tanpa mengurangi rasa hormat ke teman-teman sedang berjuang Tukin ya, kalau saya kita lebih baik bikin aja seperti model yang tetangga kita, negara-negara di tetangga kita.
Ya, mungkin kita belum bisa sama dengan Singapura, gaji pertama sekitar 50-an juta atau 30-an juta, atau Brunei atau Malaysia ya 10 sampai. Nah, kita mungkin bisa seperti Malaysia sebenarnya ya. Jadi dan jenjang karir itu tidak usah lagi ada pangkat dan jabatan. Hanya aja satu ya, jenjang karirnya itu katakanlah yang mula-mula itu dosen biasa, atau kalau saya lebih cenderung asisten dulu, asisten baru dia asisten dulu, baru dia associate profesor, ya kan, associate profesor, baru profesor, begitu. Kalau mau tambah emeritus atau apa itu silakan saja, boleh, kalau dia masih dibutuhkan tenaganya silakan dipakai. Jadi sama saja, bikin aja sama dengan seperti kita lihat di Eropa kayak Malaysia tadi kan. Kita balik lagi ya. Jadi ini ya, jadi tidak repot seperti Indonesia. Kita lihat ini Indonesia ada pangkat, jabatan, kemudian ini repot sekali. Nah ini, nah sekarang kalau seperti ini Singapura kan cuma ada junior, asisten profesor, associate profesor, langsung profesor, ada distinguished kalau mau tambah atau emeritus. Malaysia juga begitu, senior lecture, baru dia associate profesor, emeritus profesor. Ini mungkin jenjang karir yang sederhana. Ya, baru range gaji yaitu tadi seperti Malaysia ya. Kita bisa saja kita seperti Malaysia. Di antara kalau kita katakanlah ambil dari lecturer, dosen, kemudian senior lecturer, dosen senior, baru masuk associate, baru masuk profesor dan emeritus profesor ya. Nah, jadi dari range gaji kalau dia mulai ya mungkin start dari 10 juta sampai jenjang sampai 30. Kalau nggak salah Malaysia juga sekitar begitu ya. Dari 10 range-nya sampai 30 kalau sudah di profesor. Kalau kan membandingkan dengan Singapura sudah sampai 60 juta. Negara-negara Jepang juga itu profesor sudah 60 ya. Nah, sekarang bagaimana jenjang karir ini dia mau pindah dia untuk berkarir ya. Jadi kalau dia masih dosen biasa atau asisten, kalau saya biasa asisten, kemudian dia lecture, baru dia associate, baru dia profesor, itu aja. Kalau soal emeritus profesor dan distinguished profesor itu ya terserah, kalau memang dia punya prestasi bagus ya diteruskan, bisa dipakai terus. Nah sekarang bagaimana jadi range gaji kalau menurut saya daripada kita berjuang tukin ya lebih baik mungkin kita atur aja jenjang karir. Jadi kalau kita baru mulai jadi dosen ya atau jadi asisten dosen itu mulai dari start dari 7 sampai 10 juta. Nah, sudah. Terus gimana? Dia sudah mengajar 12 SKS, ya sudah, dia sudah dapat gaji pokoknya. Nah, nanti bonusnya itu dia dapat pada saat dia misalnya dia menghasilkan karya-karya ilmiah. Misalnya penelitian-penelitian yang ada di Scopus atau di mana di jurnal-jurnal internasional, yaitu temuan-temuan, paten lah segala macam lah. Kemudian dia banyak berbuat untuk karya-karya ilmiahnya banyak beredar di mana-mana. Itu yang dinilai untuk naik ke jenjang karirnya ya, dari lecture ke senior lecture, kemudian associate profesor ke profesor. Di luar negeri kan rata-rata penelitian kan yang menjadi ujung tombak dia untuk menaik jenjang karirnya. Nah kita juga seperti itu, tidak usah sekarang kita mesti macam-macam lah, terlalu banyak itu LKD dan sebagainya, repot sekali mesti kali dengan perkalian dengan berbagai macam model yang aneh-aneh gitu ya. Jadi sebenarnya dosen kan dia cuma meneliti, menghasilkan karya ilmiah, kemudian dia mampu mendapatkan grant penelitian. Semakin banyak dia mendapatkan grant penelitian, tentu itu berkorelasi positif dengan karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal atau paper-paper internasional. Ini dia semua yang diakumulasi. Selain mengajar kan dia sudah minimal 12, itu sudah harus. Dia mengajar lebih nanti itu ada poin-poin yang nanti itu diakumulasi untuk naik jenjang karir, di mana setiap jenjang karir itu jumlah pendapatan minimalnya itu sama. Plus itu yang ada bonus-bonus, semakin dia produktif, semakin dia banyak mendatangkan grant atau dana anggaran-anggaran penelitian atau kerjasama penelitian dari belahan dunia mana, itu semua itu menjadi kredit poin untuk perpindahan jenjang karir. Jadi sebenarnya cuma begitu aja sebagai seorang dosen. Sekarang ini kan kita dosen di Indonesia terlalu banyak dibebani dengan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan administrasi atau tuntutan administrasi
untuk mau pindah jenjang karir ya. Ini sehingga dosen kita kurang konsentrasi di penelitian. Kan kalau pemeringkatan universitas oleh lembaga-lembaga pemeringkatan yang ada di dunia ini, kan yang hal-hal seperti itu yang mereka cari kan, berapa banyak yang profesor kan, berapa banyak karya ilmiah selain infrastruktur tentunya. Ya, itu yang menjadi target kita. Jadi dosen lebih banyak ke penelitian, dia mengajar dan meneliti gitu. Jadi tidak lagi dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan manajemen yang aneh-aneh ya kan. Kalau kita lihat di Jepang, dia dekan, dia pun walaupun dia dekan, dia lebih banyak ada di laboratorium daripada di ruang dekan sendiri. Ya kalau kita ya nggak bisa tinggalin karena banyak sekali administrasi yang kita urus, belum lagi administrasi yang ya katakanlah bertumpuk-tumpuk. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Nah mari coba kita pikirkan, ya silakan kita tetap berjuang mungkin, tapi kalau saya lebih mengusulkan ke pemerintah, mari kita rubah sistem gaji dan jenjang karir. Tidak usah seperti sekarang ini pangkat dan jabatan, cukup lecture, senior lecture, associate profesor, dan ya kita boleh tambah emeritus profesor atau distinguished profesor. Itu saja ya. Kemudian range gaji mungkin kalau kita belum mampu, saya sih paling bagus seperti Malaysia 10 ya sampai 30 juta gitu ya range-nya ya. Itu. Nah, atau ya kalau belum kita bisa turunkan sedikit lah dari 7 sampai 25 gitu. Tapi ya kira-kira di situ. Karena ya rata-rata dosen kan di luar negeri sudah seperti Singapura, sudah 60-an juta ya, yang negara-negara maju. Nah saya kira ini yang mungkin kita perlu pikirkan. Silakan saja memperjuangkan Tukin, karena itu juga tentu menambah kesejahteraan. Tapi daripada kita ada Tukin, ada Serdos, ada gaji pokok lah, nah baru ada Remun. Nah ini kan repot, terlalu banyak varian. Coba bikin lebih sederhana saja. Ini yang kami akan usulkan kepada Pak Menteri, kepada Bapak Presiden, ya kepada siapa yang berkepentingan dengan dunia pendidikan. Mari coba kita pikirkan. Karena kenapa dosen dia harus mendapatkan pendapatan yang layak, yaitu supaya dia bisa mengajar dengan tenang, kemudian dia bisa menghasilkan karya-karya ilmiah yang mana semuanya ini akan berdampak pada kualitas mutu daripada sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi ya itu yang ingin saya sampaikan soal saat ini. Ya kita sedang berusaha untuk dosen-dosen, teman-teman dosen sedang berusaha untuk mendapat Tukin, ya silahkan saja berjuang. Tapi saya lebih cenderung untuk merubah sistem gaji dan sistem jenjang karir. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan sekian dan terima kasih.